Kali ini gue lagi ada di Villa Ardila Puncak ya, sedang mengadakan kegiatan LKKT, Latihan Kader Karang Taruna Kabupaten Bogor. Oke guys, kita simak suaranya guys. Memiliki redaksi seperti ini. Peserta terdiri dari minimal 1 orang, laki-laki atau perempuan, maksimal 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Seperti ini. Kita baca peserta sidang mohon tenang, kita akan bacakan dulu opsi berikutnya. Peserta terdiri dari 1 orang dari masing-masing kecamatan, laki-laki atau perempuan, dan maksimal 2 orang. Terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Oke, sepertinya redaksi ini bisa mengakomodir atau memfasilitasi semua instruksi dari peserta sidang sebelumnya. Karena mewakili, tidak lagi ada batasan, tidak lagi ada kata asal. Kita redaksinya seperti ini, kita ganti. Di bab 3 pasal 5 sudah ada vaksin. Pasangannya 2 orang. Mau cewek cowok boleh bebas. Mau cewek cowok boleh. Siap. Bunyi kuit ya. Nanti yang gak kebagian pasangan kita suruh maju ke depan. Siap. Apa? Boleh cowok sendiri. Oke. Halo. Hai. Halo, hai. Lingkaran. Kiri.
Ajib guys. Ajib nih guys. Kegiatan kata ini yang guys. Oh iya. Ajib kan? Ini semuanya lagi sarapan dulu guys.
simak. Kok itu makanan nggak habis sih? Ya. Wow. Emot, guys. Kita masih di acara LKKT guys, masih dengan keseruan yang sama ya. Kita akan coba nanya-nanya nih guys, bagaimana teman-teman dari mana kamu? Bojonggede. Pegang dong mic-nya. Nah, dari Bojonggede, namanya siapa? Hai. Ya guys, ini teman-teman dari mana? Aku dari Parung Panjang. Parung Panjang, terus? Aku dari Citerep. Terus? Dari Cariu. Wow. Aku dari Pamijahan. Nih lagi, Aku dari Ciomas. ini satu lagi. Aku dari Dramaga. Ajib guys. Jadi kegiatan ini dilaksanakan oleh Karang Taruna Kabupaten Bogor guys dalam rangka latihan kader Karang Taruna Kabupaten Bogor di 40 kecamatan. Gimana coba Dea? Hey, Dea gimana Kak Dea? Kesan-kesannya? Luar biasa. Mantap, kenyang, seru pokoknya. Oh, Terima kasih untuk gitu. panitia. Dingin. Dingin. Dingin parah bangun-bangun ya Allah. Terus kamu gimana nih program LKKT ini? Apakah layak untuk dilanjut atau gimana? Layak. Apa sih? Kalau ada tahun depan dia boleh. Iya, Hai. boleh. Mereka ketagihan guys. Oke tuh. Nilai positifnya apa yang bisa diambil di kegiatan ini? Ilmu yang didapat. Banyak teman baru juga, kenal Ah. kecamatan Oh. per kecamatan juga. Oh gitu. Pengalaman. Pengalaman juga. Iya, pengalaman. Asik. Apa lagi? Banyak. Banyak. Waduh. Mas di Kabupaten Bogor. Jadi kita jadi tahu satu sama lain ya. Tahu. Yang tadinya nggak tahu Parung Panjang di mana. Oh. Iya kan? Emang di map nggak ada? Ada. Oh. Tapi kita mau perjalanan ke sananya ya. Oh gitu guys. Jadi intinya apa? Kegiatan ini intinya apa? Positif banget dah. Positif banget, luar biasa pokoknya. Nah, itulah guys. Apa? Adain lagi. Adain lagi. Adain Dan lagi. lebih seru, pokoknya harus lebih seru. Oh, Kita gitu. lagi juga nggak apa-apa sih. Ini pengen banget. Kita jadi panitia sih. Iya. Wah. Iya, benar. Amin. Wow, luar biasa guys. Oke, kita lanjut guys. Kita langsung guys ke Staris ya guys nih. Bang, abang dulu dah, Staris dulu dah. Gimana bang? Saya mau nanya-nanya bang, perihal kegiatan LKKT Karang Taruna ini bang. Oke, alhamdulillah. Salam kesetaraan sosial, selamat pagi. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kegiatan LKKT 1 2021 Karang Taruna Kabupaten Bogor berjalan lancar. Walaupun ada beberapa hambatan, kekurangan, mungkin itu jadi evaluasi ke depan. Terima kasih. Wih deh, ajib bang. Ini namanya Bung Dani. Bung Dani ini di Karang Taruna Kabupaten Bogor sebagai apa bang? Bidang pariwisata guys. Wakil ketua. Masih guys di kegiatan KKT Karang Taruna Kabupaten Bogor guys. Kali ini gue sama ini guys. Ini pemain bola dari mana bang? Inter Milan. Inter Milan. Namanya siapa bang? Siapa? Bagaimana bang dengan kegiatan ini? Yanto S. Iya. S-nya Superman. Aduh. Ya, tolong subscribe channelnya ya. Jangan lupa tonton terus. Tekan tombol loncengnya. Wih. Nah, sini Cak. Masih guys bersama siapa? Halo guys, kenalin nama gue Eca Wow, namanya Cak guys. Cak dari mana Cak? dari Ranca Bungur. Ranca Bungur. Gimana Cak? Mengenai kegiatan ini gimana? Masya Allah banget pokoknya mah. Selalu terang gitu lah. Masya Allah apa? Masya Allah, keren Karang Taruna. Kalau ini wawancara Apa? dulu lah, bukan langsung Sini dong, sini. Sini dulu. Cai, wawancara dulu. wawancara dulu. Lain bukan sidang, bukan wawancara. Wawancara Cak. Sini dong. Tanggapan Eca untuk program ini gimana?
Masya Allah banget, pokoknya sukses, jaya terus buat Karang Taruna. Harapan ke depannya gimana? Apakah program ini harus dilanjut atau seperti apa? Harus dilanjut karena semakin banyak kader dari masing-masing kecamatan untuk masyarakat membantu. Ih, gimana sih? Gak jelas sih, Mas. Tahu. Dari itu kan untuk membantu. Bingkai lah ya. Gimana terus? Pokoknya mah program ini Eca harap bisa dilanjut untuk kedepannya. Kesan-kesannya apa? Kesan-kesannya? Eca disuruh masuk. Dadah guys, Eca masuk dulu ya. Halo. Udah. Oke, gimana untuk Garda Sakti Sekata? Apa Ya. sih fungsinya Garda Sakta di kesempatan acara kegiatan ini di backlight? Nah, Untuk acara Garda Sakti Sakta, kita di sini untuk diperbantukan penitiaan, ya terus? menjaga ketertiban lingkungan untuk area pelatihan kader-kader muda Karang Taruna se-Kabupaten Bogor. Begitu. Ya. Luar biasa. Guys, ngelebok. Nah, ini nih pimpinan Ini kita nih. inventaris Panitia guys. Hari Iya, ini najis kita ya. sedang ngelebok. Ini untuk pelajaran-pelajaran yang udah disampaikan gimana? Pelajaran sekolahan, pelajaran. Materi. Biasa pelatihan tuh, pelajaran. Kita ini tadi debat ya, kita debat guys. Ini debatnya yang seru. Sekarang kenapa? Namanya orang lagi lapar ya galak lah. Itulah keseruan guys bersama Sakti Sakata guys. Oke guys, masih dengan gue guys. Adoy. Kita sedikit wawancara nih guys dengan peserta dari mana Kang? Dari Sukajaya, Namanya siapa? Kang Hair. Kang Hair. Kang Hair ini temennya? Saya Yopis dari Jasinga. Oke. Ini Saddam Hussein dari Hambaro. oh, Dari Nanggung, ini Nanggung. satu lagi. Saya Ajay dari Gunung Putri. Asik. Jadi gimana nih rekan-rekan untuk kegiatan LKKT Karang Taruna ini? Karena ini yang pertama ya. Hmm. Pertama buat kegiatan pertama keren banget sih. Buat kita peserta juga kita enjoy ya. Keseluruhan kayak nggak ada koreksi dari kita, ini hebat banget buat nggak kelihatan ini pemain ini pertama. Oh. Nggak kelihatan ini pertama. Oh, kalau Tapi kesan, kan kesan- pastinya kan kedepannya semoga aja kan bakal lebih baik lagi kan. Yoi. Tapi buat sekarang pun masih keren banget, masih keren banget. Asik. Kesan-kesannya gimana? Kesan-kesannya gimana, Kang? Intinya sungguh luar biasa. Banyak ilmu-ilmu yang belum pernah kita ketahui, alhamdulillah mengetahui. Mantap. Sidang. Gimana, Kang? Jadi menurut Kang gimana, Kang? Untuk next ke depan apakah LK ini masih untuk bisa dilanjut atau gimana? Oh harus. Ya harus, karena ini menjadi kita satukan persepsi dari tiap-tiap kecamatan agar menggunakan peraturan dari Karang Taruna yang terbaru. Nah, terus cara memimpin sidang, cara Jadi banyak pengetahuan lah ya. Betul. LK ini ya tentang berkarang taruna. betul sekali. Oke, sip, mantap, thank you guys. Masih guys, lanjut kali ini saya bersama siapa? Siapa? Saya dengan Novia ya. Pak, udah pakai aja. Selamat pagi semuanya rekan-rekan. Alhamdulillah ya Kang, satu hari sudah kita melaksanakan latihan kader Karang Taruna dan hari ini tepat pada hari kedua di pagi hari akan kita tadi sudah diawali dengan ice breaking ya Kang ya. Yoi. Dan Senam ya dan senam. Sekarang dilanjutkan dengan pemateri yang selanjutnya. Dadah pemirsa. Pesertanya sungguh sangat luar biasa ya, antusiasnya semangat semua dan bisa mentaati semua peraturan dengan sangat baik. Semoga latihan kader ini untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan memberikan perubahan kepada kita semua selaku kader-kader dari daerahnya masing-masing.
setelah kelar tidak ada makan siang, namun nanti insya Allah pihak Villa memberikan kami panitia bonus untuk memberikan 1 kali lagi kopi dari pihak Villa. Harusnya kami hanya mendapatkan 2 kali kopi, tapi alhamdulillah ibu pemilik villanya baik, jadi sebelum pulang kita dikasih 1 kali kopi. Berikan tepuk tangan. Ini dari kejaksaan guys, narasumbernya Monggo silakan di tengah-tengah nih Kak. negeri Kabupaten Bogor. Perhatiannya, jawabannya adalah siap gerak, silakan duduk dengan keanggunan. Duduk, siap, gerak. Nah, hingga hari kedua pelaksanaan LKKT 2021 kita masih diberikan kesehatan. Semalam ada peserta juga yang akhirnya tumbang, tapi kami selaku panitia mengapresiasi kehadirannya ya, karena semangat ya, walaupun dengan kondisi kurang sehat tetap memaksakan datang, tapi ternyata kondisi tubuhnya kurang mendukung dan akhirnya dipulangkan seperti itu. Dan alhamdulillah masih banyak peserta yang hari ini saya lihat masih sangat bugar, masih sangat fresh itu untuk mengikuti kegiatan hingga akhir. Yang saya hormati di sini juga sudah hadir Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Kang Irfan Darajat di belakang sana. Tepuk tangan boleh. Dan juga sudah hadir bersama kita ada narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Kang Gibran Heraldi. Izin Kang Gibran saya membacakan biodata singkatnya. Nama lengkap Kang Gibran Heraldi, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Juni 1987. Alamatnya di Perum Duta Parahyangan Cibinong Kabupaten Bogor. Nomor telepon. Mau tahu nomor teleponnya? Boleh ada di, boleh saya sebutkan kan? Nomor teleponnya ada di 0812 8596 0817 081 22 285 96 0817. Oke, kemudian saat ini kita sebutnya Kang ya, karena masih muda ya. Jadi Kang Gibran bertugas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Kemudian riwayat pendidikan sekolah dasar di Sukamaju. Ini Sukamaju di mana? Di Depok. Oke, kemudian SMP Negeri juga di Depok ya. Mau ada yang mau ditanyakan? Dari biodata singkat ini? Cukup? Belum? Baik, tidak panjang lebar, langsung saja kan Kang Gibran pada pagi hari ini akan membukakan materi tentang advokasi sosial. Silakan. Terima kasih banyak Teh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Kang Irfan Darajat. Yang saya hormati moderator Teh Ayu. Yang saya hormati rekan-rekan panitia, rekan garda, dan seluruh rekan-rekan Karang Taruna se-Kabupaten Bogor. Jadi tadi sudah diperkenalkan, nama saya Gibran Heraldi. Saya dinas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Saya di sini hari ini harus menyampaikan permohonan maaf. Seharusnya hari strategis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Saya dinas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebagai jaksa, sebagai kasubsi sejak bulan November. SK saya November 2018. Saya mulai bertugas Desember 2018. Sebelum di Cibinong, saya di Sulawesi Barat
di Mamasa. Di sana saya penempatan jaksa pertama saya sebagai jaksa fungsional di Sulawesi Barat di Mamasa. Saya sejak November 2015. Jadi November 2015 saya dapat SK lagi pindah ke sini. 2018 November juga pas 3 tahun. Sekarang sudah bulan Oktober, sudah sekitar 2 tahun 11 bulan saya di sini. Nah, saya lanjut aja mengenai materi kita hari ini. Saya baca tadi tentang advokasi sosial, tapi saya karena di sini saya profesi saya sebagai jaksa, saya dinas di kejaksaan, makanya mungkin saya menjelaskan lebih ke pemahaman hukumnya, tentunya dari tugas wewenang jaksa, tugas wewenang kejaksaan, bagaimana sih prosedur penanganan perkara seperti itu, tapi lebih banyak di kejaksaan kalau dari kepolisian, karena penanganan perkara itu kita koordinasinya mulai dari penyidik, dari kepolisian, kejaksaan, nanti sampai persidangan. Nah, di sini kalau saya keluar suara saya terdengar jelas atau terdengar ya? Ya, oke. Kalau nggak terdengar jelas, bilang aja, nanti saya izin supaya saya lepas masker. Nah, kejaksaan itu mungkin masih jarang ya orang dengar profesi jaksa. Jaksa itu tugas paling utamanya sehari-hari itu di KPK itu sidang, ada jaksanya, yaitu jaksanya juga dari kejaksaan. Seperti itu. Tugas wewenang kami sehari-hari itu melakukan penuntutan. Terlepas dari penuntutan, kejaksaan juga bisa melakukan penyidikan. Nah, inilah yang nanti akan saya terangkan bagaimana penerapan hukumnya sehari-hari, apalagi ini kan Karang Taruna diharapkan nanti setelah pulang ke daerah masing-masing bisa memberikan advokasi juga ke sesama generasi muda supaya juga pencegahan, karena saya di seksi intelijen kejaksaan ini berbeda dengan intelijen yang lainnya. Kalau kejaksaan itu lebih ke justisial, intelijennya lebih ke justisial, yaitu penegakan hukum. Kalau yang lain kan lebih ke pengamanan. Kalau kejaksaan lebih ke penegakan hukum. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu semakin modern juga, kejaksaan tidak hanya melakukan penegakan hukum saja, tapi juga pencegahan hukum. Nah, di seksi saya inilah, di intelijen ini, kebagian yang namanya pencegahan juga, penerangan hukum dan juga penyuluhan hukum. Nah, sehari-hari saya menangani perkara itu, kalau yang pidana umum seperti pencurian, narkotika, penganiayaan, itu semua berawal dari penyelidikan kepolisian. Jadi dimulai dari laporan polisi, kemudian sama polisi ditindaklanjuti dengan pengambilan keterangan oleh masing-masing pelapor dan juga saksi-saksi. Nanti dari pelapor itu, dari keterangan saksi dan juga keterangan tersangka, oh ya, kalau orang itu terkena suatu pidana, itu istilah penyebutannya itu bertahap. Ketika masih tahap penyidikan, orang itu disebutnya tersangka. Ketika masih penyidikan itu di kepolisian, orang itu disebutnya tersangka. Itu mencari alat buktinya, seperti itu. Nanti penyidik akan mengirimkan berkas perkaranya ke kejaksaan. Nanti akan sama pimpinan akan ditunjuk siapa nih jaksa yang bertugas untuk meneliti berkas perkaranya. Jadi kita jaksa punya waktu untuk meneliti berkas perkaranya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kami punya waktu untuk menentukan sikap selama 7 hari, untuk mempelajari selama 14 hari. Itu kalau di TV dulu lagi rame-rame ya, sidang Ahok, perkara Jessica, itu teman-teman sering dengar istilah P18, P19, P21, itu istilah pada saat penelitian berkas perkara.
Jadi kalau P18 itu pada saat kita teliti masih ditemukan kekurangan-kekurangan, nanti jaksa akan memberikan petunjuk kepada penyidik. Istilah 18, jadi P18 itu pengembalian berkas perkara. Nah, kok ada lagi istilah P19, P18 itu pengembalian berkasnya. P19 itu isinya, petunjuknya dari kita apa saja yang harus dilengkapi. Kita pelajari dari mulai unsur-unsurnya seperti itu. Nanti kalau sudah diterima oleh sama polisi, sudah dilengkapi, sama jaksa diteliti dianggap sudah lengkap, itu baru namanya istilahnya P21. Nah, mulai dari situlah bersidang. Nah, ini saya mulai runut dulu di wewenang ini karena itu tadi ya, teman-teman masih muda semuanya di sini, diharapkan ketika pulang ya kita nggak minta-minta ada orang terdekat kita terkena masalah, tapi kemungkinan pasti ada semua itu. Jadi biar teman-teman tahu tahapannya seperti apa. Jadi kalau ada orang yang bertanya udah ada gambaran. Jadi kalau misalnya di posisi korban gitu, bagaimana sih caranya? Pertama tentu jadi tahu, lapor dulu ke kepolisian. Nanti di kepolisian kalau ada orang takut kalau dipanggil jadi saksi, dipanggil ke persidangan, orang itu takut. Karena itu salah kayak begitu. Karena yang benar-benar tahu kejadian itu ya saksi-saksi itu. Jadi biar teman-teman bisa bantu juga keluarga teman-teman supaya mau datang untuk memberikan kesaksian. Kendala kami banyak di daerah seperti itu, soalnya orang-orang ketakutan, aduh saya dipanggil polisi, saya dipanggil jaksa, bu jaksa untuk sidang ini di depan hakim, saya takut. Nah itu setelah ini jadi mungkin teman-teman tahu bahwa namanya berita acara pemeriksaan, namanya pemanggilan saksi itu sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya dan sepantasnya hadir ketika diminta keterangan, karena ya mereka itulah yang mengetahui duduk perkaranya seperti apa. 5 hari kerja, 1 hari kerja sudah ditundanya seminggu karena dia efektif untuk pemanggilan berikutnya 4 hari kerja. Tapi kitab undang-undang hukum acara pidana mengatur setidaknya butuh 3 hari waktu yang dianggap patut atau layak untuk memanggil semua pihak ke persidangan, terdakwa, saksi-saksi, penasihat hukum, seperti itu. Di persidangan itu yang ada adalah majelis hakim. Majelis hakim itu kalau perkara anak majelisnya tunggal bisa 1 orang hakim. Kalau yang umum bisa satu majelis itu bisa terdiri dari 1 ketua dengan 2 anggota, atau kalau banyak di TV pernah lihat yang sidang-sidang, mungkin sidang-sidang besar menarik perhatian, satu ketua didampingi 4 anggota. Jadi ada satu majelis itu ada 5 hakimnya. Ada hakim itu didampingi oleh panitera. Panitera itu yang nanti mencatat berita acaranya, persidangan jalannya seperti apa. Selain majelis hakim dan panitera, tentu ada terdakwa, ada juga pihak jaksa penuntut umum. Kalau terdakwanya punya pengacara, ada juga pengacara, seperti itu. Nah, nanti di persidangan itu akan ada dihadirkan juga saksi-saksi dan barang bukti kalau ada. Seperti itu, saksi-saksinya dihadirkan semua di persidangan, dipanggil secara patut setidaknya 3 hari kerja, seperti itu. Kalaupun pemanggilannya mendadak di hari kerja, selama saksinya tidak keberatan, nggak masalah. Seperti itu, misalnya karena kondisi mungkin ada keadaan alam yang mendesak atau persidangan yang penahanannya sudah mepet, hakim memerintahkan misalnya sidangnya hari Senin, hakim meminta penundaan sidang berikutnya di hari Kamis di minggu yang sama. Itu kan cuma sisa 3 hari kerja, otomatis kan sisa 2 hari waktu yang layak, yang patut untuk memanggil saksi atau memanggil para pihak. Selama saksinya nggak keberatan, datang silahkan saja. Seperti itu, bukan berarti kalau nggak dipanggil 3 hari terus saya nggak mau karena waktu yang patut itu 3 hari. Tidak, ada keadaan mendesak yang memang mengharuskan sidang itu dilakukan secara maraton. Contohnya misalnya sidang perkara dengan korbannya anak atau
punya anak itu singkat sekali, sudah harus selesai dalam tempo yang sangat singkat. Itu biasanya kita maraton sidangnya setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat biasanya kita off untuk persiapan penyusunan tuntutan atau putusan, mungkin ditundanya ke hari Senin, seperti itu. Nah, selesai sidang, sudah diperiksa saksinya, sudah diperiksa terdakwanya, sudah diperiksa ahlinya kalau ada, itu nanti jaksa akan menyusun surat tuntutan namanya. Disitulah jaksa akan mencantumkan tuntutan seberapa lama seorang terdakwa itu harus menjalani pidana penjara, seberapa banyak dendanya, kalau nggak sanggup bayar denda diganti dengan kurungan, seberapa lama kurungannya kalau nggak mampu bayar denda, seperti itu. Sudah selesai pembacaan tuntutan, berikutnya adalah jatahnya terdakwa untuk melakukan pembelaan, bahasa Belandanya pledoi, kalau bahasa Indonesia pembelaan dari terdakwa. Mereka akan, jadi kalau di persidangan itu nggak diterima namanya debat kusir, beda dengan kalau kita di forum-forum kita masih bisa berdebat seperti itu. Kalau di persidangan itu tidak diterapkan debat kusir seperti itu. Jadi kalau saya minggu ini saya membacakan tuntutan saya, itu kopian tuntutan saya serahkan ke majelis hakim, saya serahkan ke terdakwa atau melalui penasihat hukumnya. Nanti mereka pelajari penundaan berikutnya, entah 1 minggu kah, 2 minggu atau berapa hari, itu mereka menyiapkan pembelaan mereka atas tuntutan dari jaksa penuntut umum, seperti itu. Nah, nanti minggu berikutnya di persidangan penasihat hukum atau terdakwa yang langsung membacakan pledoi mereka, pembelaan mereka. Setelah itu jatahnya jaksa lagi untuk menjawab, dengan istilahnya replik, seperti itu. Itu jaksa dapat kesempatan untuk menjawab lagi dari jawabannya penasihat hukum atau terdakwa. Kita diberi waktu untuk menyusun replik kita, kemudian seminggu kemudian setelah dibacakan, penasihat hukum akan dapat lagi haknya untuk menjawab replik dari penuntut umum, namanya duplik. Itulah kesempatan untuk menjawab replik dari penuntut umum. Setelah itu majelis hakim akan mempersiapkan untuk putusan, biasanya ditunda seminggu, 2 minggu atau 3 minggu untuk mempersiapkan putusan. Putusan dibacakan sama majelis hakim itu bisa naik, bisa turun dari tuntutan penuntut umum. Setelah majelis hakim membacakan putusan, akhirnya dengan ketok palu, berikutnya hakim berhak menyerahkan salinan putusan atau putusannya kepada keluarga terdakwa dan juga kepada jaksa. Nah, jaksa selain penuntut umum, jaksa ini yang bertugas sebagai eksekutor. Eksekutor ini jangan digambarkan seperti zaman-zaman dahulu eksekusi algojo seperti itu, enggak. Maksudnya kalau hakim memerintahkan terdakwa itu di penjara selama 5 tahun, tugas jaksa lah yang untuk memasukkan terdakwa itu ke penjara, ke lapas, seperti itu. Nah, jaksa membuat surat eksekusinya. Eksekusi tersebut dikirimkan ke lapas, ke lembaga pemasyarakatan. Selesai di situ, sudah selesai dieksekusi, itulah akhirnya seseorang disebut namanya sebagai terpidana. Jadi sudah diputus, sudah dieksekusi, dimasukin ke lapas masing-masing, itulah seseorang beralih menjadi terpidana. Itu rentetan alur persidangan di kejaksaan. Nah, sekarang saya pengen sharing, karena ini untuk pemahaman hukum, saya kedepankan untuk pencegahannya. Tapi saya lebih ke sharing pengalaman-pengalaman perkara-perkara yang pernah saya tangani. Ini untuk pencegahan ke teman-teman semuanya, karena teman-teman masih muda. Ini juga diharapkan setelah pulang dari sini bisa sharing lah ke teman-teman semua yang ada di. Guys, saat ini saya bersama Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Kang Irfan Derajat. Ini beliau guys, orangnya guys. Halo, assalamualaikum. Oke, kita akan sedikit ulas ya guys tentang
Karang Tarunaan bersama beliau, mengenal lebih jauh lah tentang beliau terutama. Silakan Kang, pegang Kang. Coba Kang perkenalkan diri Kang, nama, alamat, tempat tanggal lahir, semua profil akan kenalkan saja sama rekan-rekan. Nama saya Irfan Darajat, saya tinggal di Kampung Cibeber, RT 2 RW 6, Desa Curug Bitung, Kecamatan Nanggung. Kalau tanggal lahir saya di bulan Maret, tanggal rahasia dan tahun juga rahasia. Saat ini saya ya sekitaran usia 17 tahunan lah. Gitu Kang Adoy. Luar biasa guys. Jadi semangat saya selalu semangat muda. Lepas itu. Sakti ya guys. Ya. Nah, untuk Ketua, Karang Taruna sendiri itu apa sih Ketua? Karang Taruna itu adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial yang berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dan bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Kan begitu, artinya bahwa Karang Taruna adalah wahana belajar buat generasi muda bagaimana menyiapkan dirinya untuk menjadi generasi penerus kepemimpinan dan generasi penerus pembangunan dan menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat ke depan. Itu Kang Adoy. Iya, ajib ya. Itulah guys tentang Karang Taruna ya. Intinya kita itu lebih bergerak di bidang sosial guys khususnya. Dan di hari ini kita sedang di acara latihan kader Karang Taruna ya, Kabupaten betul. Bogor di 40 kecamatan. Coba mohon dijabarkan Kang. Program ini sendiri mengarahnya kemana Kang? LK ini, LKKT Karang Taruna 2021 itu yang dihadiri oleh 40 kecamatan, sekitar 120 desa ya yang mau mengikuti pelatihan hari ini adalah sebuah proses pembinaan dan pengembangan para pengurus Karang Taruna desa agar bisa menjadi melaksanakan roda organisasi Karang Taruna ini lebih profesional, sehingga mereka bisa menggerakkan roda organisasi dan dalam rangka optimalisasi fungsi serta peran Karang Taruna agar bisa sesuai dengan tugas pokok serta fungsi Karang Taruna, yaitu bagaimana mengembangkan dan membina pemuda yang ada di desa-desa, juga bagaimana agar Karang Taruna ini bisa dirasakan betul kehadirannya oleh masyarakat dan bisa membantu pemerintah dalam rangka melaksanakan program-programnya di desa dan kecamatan se-Kabupaten Bogor. Ini yang pertama kali ya diadakan oleh Kabupaten Bogor ya? Ini yang kedua, Kang. Oh, yang kedua. Dulu kita pernah bikin acara LK itu di Kecamatan Taman Sari di Cunang Hill, kebetulan di sekitaran Curug Nangka ya. Itu tahun berapa Ketua? Tahun 2019. 2019 kita pernah juga mengadakan LK, dan karena pandemi di 2020 kita tidak bisa melaksanakan, dan baru sekarang lagi kita bisa melaksanakan LK gitu kan. Dan mudah-mudahan di 2022 nanti seandainya ada ada anggaran dan lain sebagainya, harapan kami sih bisa kami melaksanakan LK itu di seluruh kepengurusan ya, dari mulai desa bahkan Karang Taruna unit, Karang Taruna kecamatan gitu, sehingga optimalisasi fungsi Karang Taruna semakin dahsyat lagi di Kabupaten Bogor. Luar biasa. Gitu. Nah, tadi saya sempat bincang-bincang juga dengan para peserta LK di hari ini Ketua. Ya. Dan mereka itu pengen lagi malah untuk tahun depan bisa ikut kembali LK, itu apa dibolehkan atau gimana Ketua? Kalau yang sudah mengikuti LK 1 di sekarang itu, kalaupun mereka akan mengikuti LK lagi berarti LK 2. Nanti ada LK 3 dan lanjutan gitu kan. Jadi sehingga ketika misalnya step-stepnya seperti itu. Jadi untuk yang LK 1 lagi besok berarti yang belum pernah mengikuti di LK 1. Kalau yang sudah mengikuti LK 1 maka nanti akan mengikuti LK 2, LK 3 dan lanjutan. Artinya sehingga ketika mereka itu betul-betul siap untuk bagaimana bisa menjadi pemimpin yang cakap, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang paham betul kapasitasnya dan memiliki kualitas yang terbaik, sehingga mereka bisa membantu masyarakat sehingga optimalisasinya untuk pengembangan dirinya semakin bagus gitu. Oh gitu, oke deh. Dan terakhir, harapan ke depan gimana Ketua mengenai Karang Tarunan ini khususnya untuk di Kabupaten Bogor, umumnya se-Indonesia?
saya melihat bahwa saat ini masih kurangnya sebuah lembaga yang memang ingin membuat pengembangan generasi muda yang terstruktur, yang sistematis, yang masif dan terintegrasi. Nah, kami berharap bahwa Karang Taruna Kabupaten Bogor ini bisa bagaimana mengisi ruang kosong itu, bahwa kami ingin menciptakan generasi-generasi muda di Kabupaten Bogor dengan pelatihan-pelatihan kami, dengan pembinaan-pembinaan kami, sehingga Karang Taruna ke depan ini bisa betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga dan juga bisa membantu pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga apa yang menjadi visi Kabupaten Bogor untuk mewujudkan kabupaten termaju, nyaman dan berkeadaban itu bisa terwujud dengan bantuan Karang Taruna. Dan saya yakin seandainya Karang Taruna di tingkat desa, Karang Taruna di tingkat kecamatan, Karang Taruna Kabupaten Bogor, dan Karang Taruna sampai ke tingkat RW unit dan RT subunit itu ada, dan mereka semua cakap dan mampu menggerakkan roda organisasi Karang Taruna untuk membantu masyarakat, maka saya yakinnya maka apa yang menjadi visi Kabupaten Bogor itu akan terwujud. Oleh karena itu harapan saya bahwa kami mengharapkan juga betul bahwa seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bogor, baik itu pemerintah Kabupaten Bogor, dunia usaha, serta komponen masyarakat lainnya untuk bisa bahu-membahu bagaimana bisa membantu kami Karang Taruna Kabupaten Bogor untuk mewujudkan itu. Gitu, Kang Adoy. Mantap guys ya. Luar biasa. Oke saya Ketua, terima kasih Ketua. Sama-sama Kang Stay Adoy. terus di channel Acan Adoy Channel. Yep. Wangikat kita lihat. Oke, cukup? Ada masih satu lagi. Masih ada kiri. Ini. Mau dong. Kanan saya kanan. Sorry. Cak, sekarang aku mau tonjok ya, tapi di gebuk manja. Gebuk manja. Asik. Oke, terus. Ayo dimulaikan terus sampai kerasa. Bos. Dan doktrin diri terhadap menghadapi apapun. Tidak ada orang yang bisa maju sendirian. Dia harus bersatu dulu. Dia mau secara persepsi pemikiran bangkit lalu maju. Itu adalah doktrin diri. Bukan hanya sekedar tagline bersatu bangkit maju. Itu doktrin diri, prinsip organisasi. Jadi teman-teman nanti pulang menjadi dutanya Karang Taruna. Setelah LK1 ini teman-teman akan menuju ke level 2. Kalau ini rada-rada sedang lah ya, nggak capek-capek banget. Level 2 mungkin ya kayak bon cabai itu kan ada level 1, level 2, level 3 kan, tambah atas tambah pedas gitu. Tapi itu menjadikan kita tambah kuat. Tidak ada orang yang sukses kalau tidak ditempa dengan masalah. Dinamika itu membuat kita kuat. Masalah itu membuat kita cerdas. Tapi jangan buat masalah. Kalau mau bikin masalah yang gede sekali. Supaya belajarnya benar-benar. Itu satu prinsip lah, sedikit-sedikit. Ketua mohon izin, saya ingin memperkenalkan satu-satu pengurus Karang Taruna Kabupaten Bogor supaya bisa bertegur sapa, supaya bisa memperkenalkan diri. Kak, saya ini yang kemarin ikut Kak. Di depan teman-teman semua ada Ketua Karang Taruna Kang Irfan Derajat. Beliau tinggal di Nanggung di Bogor Barat, dan beliau hari ini sudah memimpin Karang Taruna selama 7,5 tahun. Dari usia 36 tahun kalau nggak salah. Jadi sekarang sudah berapa tahun ya? Sudah lewat. Dan mudah-mudahan kita doakan sehat selalu, segala cita-citanya tercapai, terutama majunya itu. Yang selanjutnya Kang Ramdhani, beliau di
bidang pariwisata. Kalau urusan wisata dan lain-lain ke Bang Ramdhani. Oke. Beliau orang Gunung Putri, punya istri satu ya Pak? Baru satu dari Gunung Putri. Jadi kita variatif, ada dari Lampung, ada Gunung Putri. Kemudian ada Kang Barok. Ini beliau di bidang kebencanaan plus Ketua Garda Sakti Sakata. Dari Ranca Bungur, istri yang saya tahu satu. Kemudian ada Kang Dian Aji Syahputra di samping kanan saya, di kepala bidang pelatihan. Jadi kalau teman-teman banyak melihat hilir mudik kayak gosokan ya, karena di sini peserta kemudian kamar panitia dan lain-lain, karena memang bidangnya di bidang pendidikan. Nah, inilah bidang beliau untuk mendidik teman-teman. Beliau dari Kelapa Nunggal, baru menikah 6 bulan. Oh, baru menikah selama 1 tahun, dan mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Di sampingnya Bang Dhani ada Teh Yayu Pratiwi. Beliau juga sama kayak dua sokan hilir mudik ya. Kebetulan ketua panitia LKKT dari Parung Panjang. Jadi ujungnya perbatasan antara Tangerang dan Kabupaten Bogor. Jadi Parungnya panjang banget. Dan di sana banyak tempat wisata, terutama wisata dangdut dan wisata abu. Jadi kalau beliau pakai masker itu udah biasa. Sebelum COVID pun selalu pakai masker masyarakat di sana. Di sampingnya Teh Ayu ada Kang Alfian Pak Levi, dan beliau juga menjabat sebagai sekretaris wilayah 5 dari Leuwi Sadeng, dan juga baru sebulan kemarin menikah sama cewek. Saya tanya dulu, Kin, calonnya manusia atau bukan? Gitu. Ternyata manusia, alhamdulillah. Dan istrinya ada Teh Yohana, beliau juga kader Karang Taruna, bertemu di Karang Taruna dan berjodoh. Mudah-mudahan anaknya dinamain Aditya Karya Mahasiswa. Selamat untuk Kang Alfian dan Kang Yohana, Teh Yohana. Dan yang sering pegang kamera ini, yang ganteng, dan beliau punya kelebihan bisa hipnotising atau bisa hipnotis lah teman-teman. Kang Adoy di bagian hubungan masyarakat Karang Taruna Kabupaten. Kalau di YouTube ada pesanan nggak? Siap Jen, subrek Jen. Subrek aja lah gitu. Iya. Tinggal mencet doang. Gitu. Kalau kita mau membantu teman-teman yang punya channel YouTube, yang channel YouTube-nya dari Karang Taruna, kader Karang Taruna, wayahna lawan bahasa orang mah. Subrek. Jadi Like. untuk meningkatkan juga keakuan kita terhadap para kader. Kemudian ada Kang Rizky di belakang, lambaikan tangan. Ini anak muda yang punya banyak usaha. Usahanya telur bebek, kemudian lele, proyek dan lain-lain lah, banyak. Saya tidak bisa ngomong istrinya berapa, tapi beliau adalah sekretaris wilayah 6. Berasal dari Gunung Sindur, sama perbatasan juga dengan Tangerang Selatan. Di samping kanannya ada Kang Lutfi Fauzi. Nah, ini dari Ciseeng. Kang Lutfi Fauzi ini menjabat sebagai wakil ketua UKS. Beliau di wakil ketua unsur pengurus harian, berasal dari Ciseeng ya Bang. Ciseeng, dan ngomongnya agak Betawi sedikit, agak Sunda sedikit, saya nggak ngerti lah. Ada bagian-bagiannya begitu ya. Kemudian ada Kang Juwaini. Itu yang pakai apa? Totopong. Pakai totopong. Di ketua bidang olahraga, ketua bidang kesenian dan kebudayaan tanpa kerohanian.
Nah, itu dari Kecamatan Cigudeg, Desa Sukaraksa, perbatasan antara Sukajaya dan Cigudeg. Kebetulan ketua BPD seumur hidup ya, Kang. Ada lagi Kang Tisna. Mohon berdiri Kang Tisna. Ini beliau di bidang CSR. Di bidang CSR Kabupaten Bogor. Ada lagi samping kanannya Kang Ade. Berdiri Kang. Kang Ade ini di bidang peternakan dan perkebunan. Beliau dari Kecamatan Jonggol dan masih belum dikarunia istri. Kemudian ada lagi Arulia, Siti Arulia. Nah, ini dari bidang pemberdayaan perempuan dari Kecamatan Sukajaya. Ibu PKK. Bupati Kebon Jeruk itu. Kemudian Fikri Abdullah dari Parung. Beliau adalah wakil bendahara. Masih juga belum dikarunia istri. Ada peluang. Ada peluang, Pik. Ada lagi teman-teman? Cukup ya dari kabupaten. Dan saya berharap semoga latihan ini adalah pelatihan yang memiliki kesan. Kemudian mengurus ya? Oh, saya sendiri Hendra Tirtana punya istri Nurul Ajijah. Diam di kediaman hari ini di Tenjolaya. Jadi kita variatif, ada yang dari barat, dari tengah, dari selatan, dari utara, dari ujung barat bersatu di Karang Taruna. Jadi kalau rapatnya Karang Taruna agak-agak lambat, kita pahami geografis Kabupaten Bogor yang agak luas. Dari ujung Tanjung Sari ke sini saja 4 jam ya. Kemudian dari ujung Parung Panjang dia harus melewati Provinsi Banten, kemudian Provinsi Jakarta, kemudian di Tanah Abang transit naik kereta ke Kabupaten Bogor, ada 2 provinsi yang dilewati. Luar biasa Parung Panjang. Lewat Banten, lewat Jakarta, kemudian lalu ke Bogor. Terus tadi pagi jam 4 pagi sambil istiqoroh juga Kang Joni dan Kang Lutfi Fauzi, ada 2 nama yang keluar dan sebenarnya semuanya terbaik. Namun ini kita ambil hanya untuk sebatas apresiasi kami terhadap peserta. Dan mudah-mudahan yang kita tunjuk sebagai terbaik pun paham gitu kan, hadiahnya bisa bagi-bagi sama semuanya. Itu. Kalau memang bisa dibagi hadiahnya. Baik, untuk kategori putra kita menyepakati dari Kecamatan Jasinga Kang Yopis Andalusia. Tetap jaga sportivitas. Semangat. Beliau kita pilih karena selama kami mengalami proses persidangan di organisasi maupun dinas manapun, baru kali itu pimpinan sidang membahas agenda sportivitas. Maka ke depan kan. Untuk kategori putri, kami menyepakati dan hasil istiqoroh dari Kang Lutfi Fauzi para 10 wirid anu dibaca. Akhirnya keluar nama dari Kecamatan Citadep Teh Dia Ananda. Maju deh. Karena juga background dari background peserta pun kami telusuri, kami tracking. Teh Dia ini baru 2 hari yang lalu ikut aksi di depan Pemda, pegang mic keluar sampai depan dinas hadiah. Tidak nyangka kita di jam badan yang kita suaranya menggelungkan. Maka mengisi partisipasi semalam nyanyian.
Yang ngasih mau C. tepuk tangan untuk para peserta. Untuk dari ketua, dari sekjen mau sekalian? Sekjen. Tadi waktu ini. Uang pembinaan dari ketua tapi tidak dapat transport ya. Selamat ya. Oke, tepuk tangan lagi dong. Selamat ya. Selamat. Oke. Foto. Oh, pembinaan. Terima kasih Ketua Karakter Bogor. Pokoknya Kang Yopis tetap jaga IPK. Mantap betul. Enggak, Kang Najis lanjutkan. Kita semuanya tadi ini hanya sebatas seremonial saja. Semuanya terbaik. Semuanya bagi kami terbaik. Dan sebenarnya kami yang ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah mau hadir dan menjadi bagian dari keluarga besar Karang Taruna. Itu. Jadi tidak ada yang tidak terpilih, bukan yang tidak terbaik, semuanya terbaik. Semuanya bagi kami adalah terbaik. Dan hasil semalam pun lumayan panjang perdebatannya. Lumayan panjang. Kalau misalkan Kang Emma semuanya terbaik gitu. Cuma kalau semuanya terbaik, kasihan ketua nanti pulang ke mau duit. Segera itu teman-teman, saya lempar ke siapa ini? Baik, terima kasih Dian Najis, Kapolres Panitia. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor untuk memberikan ulasan sekaligus menutup acara LKKT 2021. Kepada Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Kang Irfan Derajat, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Salam bersih kawanan sosial. Salam bersih kawanan sosial. Tepuk tangan bagi semua. Yang saya hormati Pak Sekjen Terus Kabupaten Bogor dan dia kesempatan ini Ketua Panitia beserta anggota yang saya cintai, banggakan para peserta pelaksanaan LKKT 2021 yang luar biasa sabar untuk LK ini. Saya kira sebetulnya tadi saya juga ngobrol di sekjen di acara waktu acara senam, saya lihat wah ini mutiara-mutiara yang luar biasa dan ada optimisme di hati saya bahwa ke depan yang mengikut LK ini sepertinya akan menjadi pemimpin hebat ke depan. Tapi kembali kepada teman-teman juga sih, mau nggak sih jadi orang hebat ke depannya gitu? LKKT ini hanyalah sarana karena Kabupaten Bogor bagaimana membina dan mengembangkan teman-teman ke depan, kembali ke depan juga. Mau tidak mengembangkan dirinya untuk lebih baik, lebih hebat. Tadi saya ngomong panjang dengan teman-teman para pengurus di belakang bahwa ternyata hidup ini sebetulnya tergantung pikiran kita, tergantung persepsi kita, tergantung visi kita ke depan untuk hidup kita. Kadang banyak orang terlalu melemahkan dirinya, terlalu merendahkan dirinya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan segala keluar biasaannya, dan
sedih. Lah dramatis banget kayaknya. Cuma tadi ada ngobrol bercanda, saya inspirasi saya betul bahwa saya sering juga dalam hidup ini kadang-kadang ide-ide liar itu malah menjadi kenyataan. Kadang-kadang kita memandang hidup ini terlalu berat, padahal hidup ini sebetulnya simpel. Makanya saya selalu ngomong dengan teman-teman bahwa saya berharap betul bahwa teman-teman juga bisa ke depan memandang hidup ini akan indah, akan apa yang dicita-citakan juga teman-teman akan tercapai. Karang Taruna hanyalah sarana atau wahana kita untuk mengembangkan diri sebagai tangga awal untuk menuju masa depan. Apakah sesuai dengan passion kita yang pasti. Kalau kita besok setelah Karang Taruna, biasanya begini sih. Kalau orang-orang organisatoris, pola pikirnya lebih sistematis, lebih terstruktur. Jadi ketika teman-teman memasuki wilayah-wilayah lain yang sesuai dengan passionnya, apakah dunia akademis, dunia politis, dunia birokrasi, dunia usaha, dunia kerja, maka biasanya akan menonjol dimanapun teman-teman berada. Jadi LK ini bahkan ke depan juga ada LK selanjutnya, ada LK 2, ada LK 3. Mudah-mudahan dengan telah selesainya mengikuti LK dari 1 sampai 3 misalnya, ini membuat teman-teman terbangun motivasi, terbangun spirit, terbangun keinginan yang lebih tinggi untuk menjadi apapun. Soekarno pernah bilang, bermimpilah kamu setinggi langit ketika pun jatuh di antara bintang-bintang. Harapan saya, teman-teman tidak membatasi mimpi-mimpi. LK ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi, menjadi energi dahsyat di hati dan pikiran teman-teman. Lalu gunakan energi itu untuk sebesar-besarnya bagaimana meraih mimpi ke depan. Tidak ada kata tidak mungkin dalam hidup ini. Bahkan kadang-kadang seperti tadi, kita yang membatasi mimpi-mimpi kita. Kita yang membatasi energi kita. Kita yang membatasi harapan-harapan kita. Tunduk. Kebetulan saya ada PKI gitu. Saya mau tidur semalam, keliling ke kamar ke bagian tempat tidur. Padahal saya bilang, saya ini ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor gitu. Ini panitia tidak fasilitasi saya. Akhirnya saya ngobrol lagi di depan sampai matahari terbit, dan saya terjun ke kolam renang. Sebenarnya itu wujud kekecewaan saya terhadap Bapak. Karena kalau pejabat biasanya ya kayak bupati fasilitas kayak seperti segala macam. Ini nggak ada gitu. Nggak ada fasilitas khusus, nggak ada privilege buat saya gitu. Saya marah sebetulnya. Teman-teman, yang pasti itu saja sih, bahwa ya kita jadiin Karang Taruna sebagai sarana kita belajar banyak tentang pemerintahan, tentang kemasyarakatan, tentang kesosialan, tentang manajerial, tentang leadership. Lalu yuk kita jadikan juga Karang Taruna sebagai sarana kita untuk menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Mungkin orang bosan dengan ucapan saya bahwa dengan hadis ya, apa sih? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Tuh, menurut itu kamu ya sering dengar saya jadi sering jadi. Karena bisa hadisnya sakit gitu nah. Tapi yang pasti kan, kita ini harus betul menjadikan bahwa ingin bermanfaat. Karena biasanya setiap bermanfaat berarti ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan.
Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, feedbacknya sebetulnya bukan untuk orang lain, pasti untuk kita. Ada kemudahan rezeki, ada kemudahan karir, ada kemudahan hidup, ada kebahagiaan bila seandainya itu diyakini dan benar dilakukan dengan ikhlas. Terkadang di zaman saat ini, katanya di zaman materialisme, hedonisme dan sebagainya, tolak ukur sukses seseorang kan biasanya materi. Saya pernah ngobrol dengan orang hebat, bahkan beberapa orang hebat, bahkan sekarang udah jadi menteri, jadi segala macam. Tapi ternyata mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah berpikir dan berorientasi kepada jabatan maupun uang. Mereka hanya berpikir bahwa saya dari kecil sampai saat ini, yang ada di benak dan pikiran saya hanya ingin hidup bagaimana bisa bermanfaat untuk banyak orang. Bagaimana dengan segala apa yang ada pada diri saya memanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan sesama. Saya tidak pernah menjadikan uang sebagai tujuan hidup, karena uang hanyalah fasilitas hidup. Dan ternyata sampai saat ini mereka bisa menjadi menteri, bisa menjadi apapun. Bahkan asal awal mereka hanya ketika SMP dia jualan es, ketika dia SMA jadi supir angkot, ketika kuliah sampai bahasa aja gua waktu masih kuliah gua jadi monyet dari Jakarta, nggak ada yang hargain gua. Tapi karena saya selalu berpikir bahwa mimpi gua bahwa gua harus menjadi orang besar di negeri ini, dan saat ini kebetulan kawan saya juga menjadi orang penting di negeri ini dan bangun negeri ini. Dari banyak orang hebat itu ternyata sama seperti kita sebetulnya, orang-orang biasa. Yang membedakan hanyalah mimpi-mimpinya dan keyakinan terhadap dirinya, dan tujuannya, niatnya untuk bermanfaat bersama. Karang Taruna sesuai dengan tugas pokok serta fungsi jelas bahwa Karang Taruna dan historisnya hadir ketika tahun 1960 itu ada untuk membantu yatim, ada untuk membantu duafa, ada untuk menjadi problem solver ketika ada masalah-masalah di generasi muda ketika itu tahun 1960 di Kampung Melayu. Secara historis itu sudah baik. Nah, mudah-mudahan ini turun kepada kita untuk memotivasi kita bahwa historis sudah baik, maka dengan kita ada di Karang Taruna dan teman-teman ini ada di Karang Taruna, saya yakinnya bukan kebetulan, tapi ada takdir Tuhan, ada skenario Tuhan, bahwa bahwa teman-teman hidupnya harus bermanfaat untuk sesama, hidupnya harus membantu sesama, hidupnya harus membantu pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di lingkungannya, di desa terutama. Dan percayalah bahwa teman-teman dengan niat ikhlas baik untuk bagaimana mengabdikan diri dan mendedikasikan melalui Karang Taruna untuk membantu sesama, maka insya Allah ke depan teman-teman pun bisa menjadi lebih baik kehidupannya. Saya yakin aura gestur-gestur mukanya ini gestur-gestur pemimpin masa depan. Ada calon lurah, ada calon politisi DPRD-nya, bupati juga ada jadi pengusaha akademis dan sebagainya. Pokoknya akan menjadi apapun sesuai dengan kenyamanan dan passion teman-teman. Dan harapan saya bahwa jadikanlah Karang Taruna sebagai tangga awal teman-teman untuk meraih apapun ke depan, menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Dan teruslah berkarya, teruslah berbuat melalui Karang Taruna untuk bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti LKKT 2021. Mudah-mudahan kita bisa lusa bertemu di LKKT 2. Dan terakhir juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kang Ramdhani selaku SC LKKT. Terima kasih kepada Teh Yayu, Ketua Panitia, dan Kang Ajis, juga Kang Barok, dan semua panitia yang sudah melaksanakan LKKT ini dengan baik dan sukses. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini
bisa bermanfaat untuk kita, bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa bermanfaat untuk pemerintah, dan mudah-mudahan juga ini menjadi langkah awal kita untuk sukses di kemudian hari. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membacakan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin LKKT 2021 dengan ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, kami Irfan Darajat.